John Wesley berkata, hari kerja bagi seorang pemalas adalah besok, dan hari libur adalah hari. Apakah kita seperti yang dikatakan oleh John Wesley ini? Besok kerja, sekarang libur. Ya besok gak akan pernah habis. Datang besok gitu juga. Besok yang kerja. Sekarang hari libur. Saudara, Shalom. Salam anugerah Tuhan. Saya bersukacita sekali melihat wajah-wajah saudara yang cerah secerah pagi hari. Haleluya. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan kepada kita, bekerja dengan rajin, taat, dan jangan bersungut-sungut. Saudara yang kekasih, kita percaya Tuhan memelihara kita. Ini dulu. Kita percaya Tuhan memelihara kita. Kita percaya Tuhan memberkati kita. Tapi kepercayaan kita ini bukan kepercayaan yang pasif. Melainkan kepercayaan kita adalah kepercayaan yang aktif. Maksudnya bagaimana? Tuhan sudah katakan, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Saudara yang kekasih, engkau jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau tidak turun tapi naik. Engkau tidak meminta pinjaman melainkan memberi pinjaman. Saudaraku, itu keyakinan kita dan itu kita imani dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, Tuhan itu baik. Bilang sama teman, Tuhan kita baik. Kepercayaan kita, kepercayaan yang aktif bukan yang pasif. Artinya bagaimana? Pasif tidak berbuat apa-apa. Orang akan beralasan, kepercayaan yang pasif akan beralasan begini. Kalau memang Tuhan memberkati aku, Tuhan pasti memberikan pertolongannya kepadaku, memberikan berkatnya kepadaku, memberikan mujizatnya kepadaku. Tapi tidak berbuat apa-apa. Itulah kepercayaan yang pasif. Tidak berbuat apa-apa. Dia tahu firman itu, tapi tidak berbuat apa-apa. Tapi kalau kepercayaan kita, kepercayaan yang aktif, kita tahu itu firman Tuhan, lalu kita berbuat, bekerja dengan sungguh-sungguh, taat kepada Tuhan, dan rajin. Haleluya. Kita akan melihat bagaimana bangsa Israel, saudaraku yang kekasih, merasa kurang diberkati dan menuntut Yosua, mendesak Yosua supaya memberikan lebih. Saudaraku, lalu apa kata Yosua? Mari kita baca dulu. Apa solusinya diberikan Yosua? Kita baca Yosua 17 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil, kita bersaut-sautan secara responsoria sampai ayat yang ke-18.
Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu, sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi, dan sekalipun mereka kuat. Haleluya. Saudara yang kekasih, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, berbeda dengan ciptaan yang lain yang tidak punya akal dan tidak punya pikiran. Kita punya akal, kita punya pikiran, kita punya roh, kita punya jiwa, lengkap, komplit, sempurna kita diciptakan Tuhan sebagai makhluk kesayangannya. Kalau burung-burung di udara, saudaraku, dan segala ciptaan yang lain dipelihara Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, betapa indahnya bunga bakung. Raja Salomo pun tidak punya keindahan pakaian seindah bunga bakung. Saudara yang kasih, apalagilah kita, Tuhan pelihara. Amin. Tetapi saudara yang kekasih, kita harus mengerjakannya, kita harus mengusahakannya, kita harus memperjuangkannya. Amin. Kalau kita tidak memperjuangkannya, maka saudara yang kekasih, kita tidak akan menerimanya. Tuhan, saudaraku, yang berjuang, merebut, menyerong apa yang Tuhan janjikan. Saudara yang kekasih, Tuhan sudah menentukan wilayah mana yang akan ditentukan bagi bangsa Israel. Untuk siapa, bagian siapa, Tuhan sudah janjikan. Kita pun sudah Tuhan janjikan. Amin. Haleluya. Apa yang kita perlu, apa yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan kita, saudara, Tuhan sudah janjikan itu kepada kita. Tetapi bangsa Israel tidak bisa pasif, tidak bisa berdiam diri, tetapi mereka harus mengerjakannya. Kita juga harus mengerjakannya, harus memperjuangkannya. Haleluya. Bani Yusuf komplain dalam ayat 14, mengapa engkau memberikan kepada aku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja, jadi milik pusaka? Dengan kata lain, mereka berkata tidak cukup. Gak cukup ini, Joshua, gak cukup. Gak cukup. Pernahkah kita berpikir seperti itu? Gak cukup, Pak Pendeta. Gak cukup. Gajiku sekian. Untuk anak sekian. Untuk makan sekian. Kontrak sekian. Gak cukup. Gak cukup. Padahal Tuhan sudah janjikan kepada kita begitu banyaknya berkat. Coba tanya, teman, seringkah kau berkata tidak? Apalagi kalau sudah bicara tentang persepuluhan, nggak masuk akal. Dariku gak cukup. Dibagi pun seirit-iritnya, Pak Pendeta. Ayat 15, ya. Di sini Joshua menjawab setelah mereka berkata tidak cukup. Joshua menjawab, kalau tempatmu tidak cukup, silahkan pergi ke hutan dan buka tanah di negeri orang Feris dan orang Refaim. Itu milikmu. Pergilah bekerja dan perjuangkan. Jangan takut. Jangan bersungut-sungut. Jangan cuma menuntut. Tapi bekerjalah. Amin. Bilang sama temannya, pantang bilang tidak cukup. Tapi bekerjalah. Sekali lagi katakan, berjuanglah.
Haleluya. Saya bersyukur sekali banyak di antara kita. Saya pikir-pikir di masa sulit, di masa sukar, mereka bisa bangun bangkit dari kesukaran, dari kesulitan. Saudara yang kasih, saya lihat ada mobil baru, ada sepeda motor baru, ada rumah baru, handphone baru, baju baru, sepatu baru. Saudara yang kekasih, luar biasa. Itu artinya bagaimana? Berarti saudara tidak pasif. Saudara kepercayaannya, imannya, iman yang aktif. Haleluya. Saudaraku, Yosua berkata, bekerjalah. Itu milikmu, pegunungan itu masih banyak lagi. Bukalah, bukalah. Masih banyak lagi berkat Tuhan di dunia ini. Tidak satu cara untuk memberkati kita. Masih banyak cara lain. Amin. Saudara yang kekasih, itu sebabnya jangan katakan, jangan cuma beralasan, jangan cuma menuntut, jangan cuma bersungut-sungut. Tapi bekerjalah, berjuanglah. Siapa yang mau memperjuangkan saudara, kalau bukan saudara? Kalau kami memberikan saudara support, kalau ada 100 orang saudara di sini, saya kasih 100.000, tidak cukup satu orang. Betul ya? Untuk apalah 100.000, modal 100.000? Mau bikin apa? Kalaupun dikasih 1 juta, mau modal apa 1 juta? Kalau 1 juta satu orang, berarti 100 orang sudah berapa? Amin. Haleluya. Dengan kata lain, kita yang harus berjuang. Kita yang harus bekerja. Haleluya. Kami tinggal memberkati saudara. Tuhan. Kalau kami lewat hari Rabu, saudara yang kasih di pajak Rabu ini, kami lihat Ibu Okta, berkat. Pisang-pisangnya lah. Bapak Boas, kami lihat jualannya juga sama, pisang juga. Tuhan, berkat pisang, jambu dan pepayanya. Oh, tidak ketinggalan, Bapak Simamora. Saudara yang kasih, Tuhan berkati jualan Bapak Simamora. Gulamonya, gulamo do mulana. Saudaraku, dari gulamo, Bapak ini bisa bangun rumah. Bagaimana dengan kita? Apakah pasif ini? Hidup kita ini pasif. Gak berbuat, gak bekerja, gak rajin. Gak berusaha gitu. Jangan bersungut-sungut. Jangan cuma menuntut Tuhan. Ini bangsa Israel kan dituntutnya Yosua. Berarti kalau mereka menuntut Yosua, berarti mereka juga menuntut Tuhan. Tuhan sudah berkata, milikmu itu, milikmu, ambil. Milik kita lah kekayaan itu, ambil. Bekerjalah merebutnya, berjuanglah merebutnya. Apakah kita kalah? Tuhan berkata tidak kalah. Ada musuh bangsa Israel. Ada orang-orang raksasa, ada orang-orang hebat. Bahkan nanti kita baca saudara yang kasih, bahwasanya kereta kuda besi mereka tidak punya kekuatan apapun. Yosua berkata, itu milikmu, ambil, rebut. Kekayaan itu milik kita. Ambil, rebutlah.
Haleluya. Kesembuhan itu milik kita. Ambillah, rebutlah. Haleluya, saudaraku. Rebutlah, rebutlah. Berjuanglah. Bekerja keraslah. Amin. Saudara yang kasih. Saudara sudah di dalam berkat Tuhan. Tinggal ini aktif. Kalau kita di dalam berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita tidak aktif, maka kita terus diperhamba oleh Tuhan. Jangan mau, amin saudaraku. Haleluya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berhasil, amin. Anak-anak saudara adalah anak-anak yang berhasil, amin. Mulai dari sekarang ini, ajarkan dia berjuang, ajarkan dia menyangkal diri. Haleluya. Saudaraku, sekalipun banyak uang saudara, ada harta saudara, ada deposito saudara, ada perusahaan saudara, jangan biarkan anak saudara itu tidak belajar berjuang. Amin. Saudara yang kasih. Ini firman Tuhan. Ini janji Tuhan. Ini yang diperuntukkan kepada kita. Oleh karena itu, gapailah, perjuangkanlah. Itu yang menjadi milik kita. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau kita lakukan, kalau kita, saudaraku, perjuangkan, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh dan rajin, pasti tidak bisa tidak. Amin, saudaraku. Tuhan pasti memberkati. Saya percaya tahun ini, tahun depan akan lebih banyak lagi saudara yang kasih peningkatan di dalam usaha saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, kesehatan saudara. Amin. Yang kedua, Tuhan memberi kekuatan untuk itu. Tuhan berikan kekuatan. Jangan beralasan. Saat Joshua menyuruh mereka untuk pergi berjuang, mereka menjawab ayat 16. Semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi. Dari sini kita melihat saudaraku yang kekasih, mereka tidak mau bekerja, mereka malas. Mereka tidak punya keberanian. Mereka hanya bersungut-sungut, tidak mengatasi masalah. Tidak mau mengatasi persoalan. Tidak mau mengatasi tantangan. Bilang sama temannya, atasilah tantanganmu, saudaraku. Jangan mundur, amin saudaraku. Kalau saudara tidak ada pekerjaan, saudara yang kekasih, berusahalah, berjuanglah, carilah. Jangan beralasan. Sudah 10 kasih lamaran ke Pak Pendeta ke perusahaan, gak ada yang menerima. Jangan beralasan. Amin. Cemanalah Pak Pendeta, gak ada sewa. Cemanalah Pak Pendeta, berdagang ini lebih banyak penjual daripada pembeli. Haleluya. Cemanalah Pak Pendeta, sudah terlanjur 11 anakku, pekerjaanku cuman buruh saja. Jangan. Saudara berani membuat anak 11, berarti saudara harus bertanggung jawab mencukupi. Haleluya. Tidak bisa beralasan. Jadi di sini saudaraku, mereka malas, mereka tidak punya keberanian. Saudara yang kasih, begitu luas tanah yang disiapkan kepada mereka. Tapi Joshua berkata, engkau harus berjuang. Kalahkanlah itu. Rebutlah itu. Bekerja keraslah untuk itu. Amin. Demikian juga kita, saudaraku. Jangan beralasan. Tapi marilah semangat. Haleluya. Marilah semangat. Yang sangat menyedihkan, saudaraku, sebagian tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka akhirnya tidak pernah menjadi milik
mereka. Karena mereka tidak mau berjuang. Selalu bersungut-sungut. Selalu mengeluh. Malas. Enggan, saudaraku yang kekasih, untuk bekerja. Atau bekerja juga tapi tidak maksimal. Apa adanya saja. Akhirnya janji Tuhan yang diperuntukkan kepada mereka tidak pernah mereka miliki. Karena mereka tidak taat. Amin. Tidak taat hanya untuk mematuhinya, mengerjakannya. Padahal itu berjuang bukan mereka yang berjuang, melainkan Tuhan yang menyertai mereka. Sadarkah kita Tuhan menyertai kita? Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, berjuanglah. Bekerjalah dengan rajin, taatlah kepada Tuhan. Jangan cuma bersungut-sungut dan komplain kepada Tuhan. Apa ongkosku Tuhan ke gereja? Apa persembahanku Tuhan ke gereja? Saudaraku yang kekasih, jangan itu keluar dari mulut kita, karena itu merupakan kepercayaan, keyakinan orang yang tidak beriman. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, bekerjalah dengan sungguh. Kalau di dunia ini pun saudara kita bekerja sungguh-sungguh, diberkati oleh majikan kita, diberikan gaji kepada kita, apalagi kita bekerja buat Tuhan. Amin. Bekerja buat Tuhan. Melayanilah, bekerjalah buat Tuhan, menginjillah, bersaksilah. Siapa yang menggaji? Pak Eko. Namanya juga bekerja buat Tuhan. Ya Tuhanlah menggaji. Amin. Itu makanya Pak Nenggolan ini, karena sudah putih rambutnya, dia menginjil. Tidak ada lagi kawannya sekarang, Pak Haryadja. Ya, bersaksilah mereka pada orang yang sakit tumor. Pertama diajaknya saya, oke Pak, ayo Pak Nenggolan, semangat. Sekali nggak kesampaian, tapi dia nggak berhenti, diajaknya lagi saya. Memanglah kalau kita desak terus, pastilah dijawab. Pertama-tama saya puji juga dia. Nggak saya patuhi panggilannya. Biar praktek dulu dia, saya pikir. Kedua kali diteleponnya lagi. Oke Pak, siap. Meluncur. Bekerja buat kami doakan. Diajaknya lagi Pak Haryadja hari Minggu. 2 kali ketemu. Senin udah berangkat ke surga. Puji Tuhan, mahkotanya sudah ada, amin. Hanya satu Pak, kasihilah istri Bapak. Haleluya. Supaya jangan sia-sia nanti mahkota itu. Apakah dia minta gaji dari saya? Orang dia bekerja bagi Tuhan, dia tahu itu. Makanya dia tidak minta gaji dari saya. Pak, 1 jiwa 100.000 ya. Nah. Kalau sembuh jiwa itu Pak, 1 juta ya Pak. Nah. Apalagi berhasil dia Pak, jadi anggota giat Pak. Full time Pak, aku Pak. Nah. Saudara yang kasih, saudara melayani, kita melayani. Saudara bernyanyi, saudara bermain musik, saudara jadi leader cell group, ataupun saudara jemaat menginjil, bersaksi, membawa jiwa, itu bekerja buat Tuhan. Oke lah, itu namanya bekerja, tapi bekerja buat Tuhan. Kalaupun ada gereja yang mau memberikan berkatnya, itu lain lagi.
Kalau disuruh Tuhan lah saudara bayar dosa yang sudah ditebusnya, yang harusnya ke neraka, bisa nggak kita bayar? Nggak bisa. Satu aja lah Tuhan, aku bekerja bagimu Tuhan. Seumur hidupku ku persembahkan hidupku ini. Itu pun gak Tuhan kasih gratis. Dia tetap mau memberkati. Begitulah baiknya hati. Diberkati kita di dunia ini, mahkota nanti di surga juga. Haleluya. Yang paling parah gini pula. Kemana ya persembahan itu semua Pak Pendeta? Bagi-bagilah Pak Pendeta. Nanti dijahit Tuhan mulut. Jangan sampai bisu mulut. Haleluya. Nah, saudara, kalau engkau tergerak kasih, kalau enggak kau usah. Amin saudaraku. Ya. Tapi yang jelas, siapa menabur pasti menuai. Siapa memberi kelimpahan pasti dicurahkan. Bukan 1 kali, tapi 10 kali, 30 kali, 100 kali. Tuhan tidak mau berhutang. Mungkin bukan saya yang memberkati, tapi Tuhan di atas segala Tuhan yang punya sorga memberkati saudara-saudara. Haleluya. Yang ketiga, jangan terlalu santai. Jangan tidak taat. Yosua mengungkapkan kekesalannya terhadap orang-orang Israel yang bersikap terlalu santai dan tidak berjuang untuk segera menduduki tanah Kanaan. Itu dapat kita baca dari Yosua 18 ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu harus bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, oleh Allah nenek moyangmu. Berapa lama lagi? 10 tahun yang lalu saudara begini juga. Sama. Saudara, berapa lama lagi? Jangan biarkan, amin. Jangan biarkan. Kalau 10 tahun yang lalu kita masih sama dengan sekarang ini, saudara yang kasih, perlu kita cek dulu. Apa yang harus kita perbuat? Apakah kita sama seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut ini? Yang mereka malas, tidak mau berjuang. Ini kenyataannya Yosua 18 ayat 3 ini. Berapa lama lagi sehingga engkau tidak menduduki tanah yang diberikan kepadamu? Andai kata pun dikasih tanah, tapi enggak saudara cangkuli. Sudah ada tanah itu, tapi enggak dicangkul. Mau jadi apa? Jadi semak duri. Begitulah berkat ini. Kita masih di padang bulan. Orang sudah ke bulan, kita paling jauh padang bulan. Saudara yang kekasih, ayo, mari kita bangun dan bangkit, amin. Perintah Tuhan kepada orang Israel sudah diberikan sewaktu mereka di padang gurun. Ulangan 20 ayat 16 sampai 18. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, jadi milik pusakamu, janganlah engkau biarkan hidup apapun yang bernapas, melainkan engkau tumpas sama sekali. Yakni orang-orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Tapi kita baca ayat 13, setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu tidak dibuat orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi, tetapi tidak sama sekali mereka itu dihalaunya. Tuhan berkata, tumpas tidak mereka. Ini bicara tentang apa, saudara yang kasih? Ini bicara tentang kehendak daging, kemalasan. Aku katakan, jangan kau malas. Rajinlah, bekerjalah, berjuanglah. Sikap seperti ini menunjukkan ketidaktaatan dan kemalasan.
kita juga tidak akan bisa memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan bila kita malas dan tidak mau taat. Ketahuilah, kemalasan dan tidak taat adalah penyakit rohani. Amin. Sembuhkanlah penyakit rohani ini. Apabila penyakit rohani ini sudah lama, saudaraku yang kasih, segeralah. Kalau perlu operasilah. Amin. Gak sembuh-sembuh penyakit rohani ini, operasilah. Bagaimana mengoperasinya, saudara? Saya percayalah, kita mampu menyembuhkan penyakit rohani. Amin. Kita hanya menyambut keselamatan itu dengan iman, akan tetapi seperti yang kita pelajari minggu lalu bahwa keselamatan itu juga harus kita kerjakan. Kita sudah selamat, itu diberikan Tuhan gratis. Tapi harus kita kerjakan keselamatan. Amin, saudaraku. Kita dikasih 100 hektar, tapi kita biarkan. Ya. Semak belukar. Saudara yang kasih, tidak akan menghasilkan. Keselamatan, betapa besarnya, betapa mahalnya keselamatan itu, tapi kita tidak kerjakan. Haleluya. Marilah kita taat dan jangan malas. Marilah kita berjuang untuk janji-janji Tuhan yang sudah diperuntukkan kepada kita. Saudaraku yang kekasih, dengan kata lain, kita akan memperoleh berkat itu bila kita melakukan bahagian kita. Amin. Mari lakukan bahagian kita. Amin. Yang keempat, sekalipun musuh besar, tantangan besar, kita harus berjuang memperoleh janji Tuhan. Ayat 17 dan 18. Kau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya. Sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi, sekalipun mereka kuat. Bayangkan, sekalipun begitu banyak kesulitan kita, sekalipun begitu banyak halangan, tantangan, rintangan di depan kita, tapi berkat itu sudah diperuntukkan kepada kita. Amin. Kalau kita mengerjakannya, sekalipun dengan penyangkalan diri, sekalipun dengan perjuangan, sekalipun dengan saudaraku yang kekasih capek, jelas kita dapat. Amin. Haleluya. Bagi Yosua, kekuatan persenjataan musuh bukanlah alasan yang bisa diterima untuk tidak maju berperang. Sebab yang berperang untuk orang Israel, saudaraku, adalah Tuhan. Sebagaimana yang tertulis Yosua 10 ayat 42. Amin. Yang bersama kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan bersama kita, pekerjaan besar, rintangan yang besar kita bisa lalui. Haleluya, saudaraku. Tuhan juga ingin mereka taat kepada Tuhan dan mengambil langkah iman untuk melangkah. Bukan Tuhan tidak dapat menyerahkan langsung tanah itu, tetapi mereka bisa bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan ketika mereka merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka ketika melawan tantangan dan yang besar. Mereka bisa merasa lebih dekat. Haleluya. Kalau tantangan kita besar, kita berdoa. Kalau tantangan kesulitan kita besar, kita berdoa. Itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Jangan makin jauh. Jangan berkata, untuk apa berdoa? Tiap hari berdoa, tapi begini juga. Saudara yang terkasih, ya. Sekalipun musuh besar, tantangan besar, kita harus berjuang memperoleh janji Tuhan. Kenapa Tuhan menyuruh mereka harus menumpas musuh? Karena dengan membiarkan mereka hidup, nantinya mereka akan mendapat masalah dari musuh tersebut. Dan karena pengaruh buruk dari musuh tersebut, mereka bisa menjadi ikut jatuh ke dalam dosa-dosa mereka. Tapi sekarang musuh kita bukanlah manusia, bukanlah suku atau orang lain, pribadi yang lain. Musuh kita adalah
daging, lawanlah itu. Kemalasan, lawanlah itu. Kehendak daging, lawanlah itu. Roh-roh jahat di udara, lawanlah itu. Amin. Itu musuh kita. Saudara yang kasih. Sebagai orang beriman, kita harus yakin kita dapat mengalahkan itu semua. Jangan, saudaraku, menjadi lemah iman kita. Kalau lemah iman kita dan kita tidak percaya dan kita tidak yakin, itu akan mengalahkan kita. Saudara yang kasih. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, buanglah segala kehendak daging. Bilang sama temannya, buang segala kehendak daging. Buang semua kemalasan. Amin. Saudaraku, seharusnya firman Tuhan ini menggema kepada bangsa Israel. Dikatakannya, engkau ini anak Tuhan yang mempunyai kekuatan besar. Semua wilayah kerajaan Allah yang telah ditentukan bagi kamu akan kau miliki sampai ke ujung-ujungnya. Harusnya ini menjadi semangat bagi mereka. Haleluya. Tentulah janji Tuhan bukan hanya sekedar berkat materi, tetapi secara rohani juga Tuhan mau kita mendudukinya. Daerah atau wilayah bagian yang sudah ditentukan bagi kita, saudara umatnya. Berapa banyak sebetulnya pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi kita lewatkan. Itu seberapa banyak saudara kita lewati begitu saja. Berapa banyak talenta dan kesempatan yang kita sia-siakan karena kita biarkan begitu saja, tanpa kita perjuangkan, tanpa kita kerja keras untuk melakukannya. Berapa sering kita saudaraku menyanyiakan sehingga kita berputar-putar di situ terus. Haleluya. Saudaraku, sebenarnya ada pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan untuk kita, dan kita diciptakan untuk melakukannya. Paulus berkata, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Hiduplah di dalamnya. Amin. Hidupilah, saudara yang kasih, iman kita, keyakinan kita, kesungguh-sungguhan kita. Hidupilah, semangatilah, kobarkanlah. Jadi secara rohani kita harus rajin. Amin. Demikian juga secara rohani kita harus rajin. Amin. John Wesley berkata, hari kerja bagi seorang pemalas adalah besok, dan hari libur adalah hari. Apakah kita seperti yang dikatakan oleh John Wesley ini? John Wesley berkata, hari kerja bagi seorang pemalas adalah besok. Besoklah kerja, besoklah kerja. Sekarang libur. Besok kerja, sekarang libur. Ya besok gak akan pernah habis. Datang besok gitu juga. Besoknya kerja. Sekarang hari libur. Tuhan kita adalah Tuhan yang rajin. Amin. Kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang rajin. Amin. Yohanes 5:17. Yesus berkata, Bapakku masih bekerja sampai sekarang, karena itu aku bekerja juga. Itu artinya kalau kita menyebut diri kita anak Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang rajin dan berjuang serta taat kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, jangan seperti sikap orang Efraim dan Manase yang adalah keturunan Yusuf, walaupun Yosua sudah mengingatkan mereka bahwa sesungguhnya masih begitu banyak tempat yang tersedia bagi mereka. Hanya saja mereka perlu bekerja keras, berjuang untuk merebut tempat itu. Tetapi belum apa-apa, mereka sudah pesimis, pasif, malas, mengeluh, menuntut, bersungut-sungut. Siapa yang mereka sungut-sungutkan? Bukan hanya Yosua, tapi Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan pesimis, jangan malas, jangan cuma sekedar menuntut. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih, mari
Kalau saudara diberkati Tuhan, itu tidak jadi-jadian, melainkan diperjuangkan, dikerjakan. Kami berdoa supaya saudara semua diberkati. Haleluya. Semuanya sampai anak cucu saudara, doa kami diberkati. Itulah tugas kami, memberkati. Kadang-kadang jengkel, tapi kami tidak mau, kami mau memberkati. Haleluya. Nah, renungannya hari ini Tuhan menentukan bagi kita daerah atau wilayah atau sebidang atau bidang atau berkat, tapi harus diperjuangkan dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Tolak kemalasan, tolak kehendak daging. Pokok doanya, semua janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, supaya Tuhan juga dipermuliakan. Hikmatnya saudaraku, sebagai anak Tuhan, kita mempunyai kekuatan yang besar. Amin. Saudara sudah bekerja capek? Ada roh Tuhan. Bekerja buat Tuhan capek? Tuhan memulihkan. Jadi jangan katakan, aku bekerja buat Tuhan, capek kasih makan aku nanti. Tuhan. Haleluya. Iya. Jadi kalau saudara bekerja di perusahaan yang menggaji saudara. Tapi kalau saudara bekerja buat Tuhan, percaya, berkat dari Tuhan itu dahsyat. Mari kita bangkit.